kami punya bukti-buktinya. Nanti kami akan tampilkan jika memang akan dibantah oleh pengkhianat yang bernama Mas Anies Baswedan dan teman-teman Nasdem. Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Caimin kan bukan orang lama, masih puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kadang-kadang saya di sini juga bingung ya. Yaitu di sini dari Demokrat yang lebay atau saya sendiri ya yang tidak mempermasalahkan ya. Menurut saya sih sangat lebay sekali ya ketika tiba-tiba Anies Baswedan yaitu memilih Caimin sebagai cawapres. Menurut saya sampai menurunkan baliho seketika itu menurut saya juga agak lebay dikit, dan bahkan di sini terlihat ketika diwawancarai bahkan juga langsung curhat dan bahkan menuding Anies berkhianat dan lain sebagainya. Ya seharusnya sih kalau gentle itu ya AHY langsunglah datangi Anies Baswedan, maksudnya bagaimana, langsung ketemu Pak Surya Paloh, maksudnya bagaimana. Ya seharusnya seperti itu, bukan kesana kemari curhat dan bahkan juga di media-media bahkan mengatakan hal demikian. Padahal juga sudah diingatkan loh oleh netizen-netizen, yaitu agar Demokrat itu hengkang lah dari koalisi perubahan. Tetapi ya tidak dihiraukan nasihat-nasihat dari netizen, bahkan juga menyebut koalisi perubahan solid lah, saya tidak terpancing dengan isu ini, isu itu. Dan akhirnya apa sekarang? Bahkan juga Anies Baswedan yang dulu telah memilih AHY sebagai cawapres saat ini dengan mengejutkan yaitu memilih Caimin yaitu cawapres dari Anies Baswedan dan akan dideklarasikan pada besok hari Sabtu ya. Dari berita yang beredar seperti itu. Bahkan di sini dari Hersaki Mahendra kader Demokrat bahkan ya saking benci ya. Dulu cinta sekarang sudah benci. Seperti ini videonya. Bayang ya, minggu lalu 3 hari roadshow itu berbicara mengenai rencana deklarasi ya Anies dan AHY. Silakan kalau setelah ini Mas Anies atau teman-teman dari mantan mitra koalisi kami ingin membantah, silakan, kami punya bukti-buktinya. Nanti kami akan tampilkan jika memang akan dibantah oleh pengkhianat yang bernama Mas Anies Baswedan dan teman-teman Nasdem. Wow, sampai sebegitunya. Padahal hal-hal yang lumrah kalau menurut saya ya. Dari koalisi seperti itu menurut saya hal yang lumrah. Karena memang tujuan koalisi itu adalah untuk mencapai kemenangan lah pada Pilpres 2024. Makanya di situ Ibu Megawati bahkan juga pernah mengatakan yaitu saling berdansa satu sama lain. Musiknya mengikuti irama musik dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau menurut saya yang tidak mengikuti irama musik yaitu dari Demokrat sendiri, di mana sekarang beatnya dari musik tersebut slow, dia malah cepet. Sedangkan musik iramanya beatnya kenceng, Demokrat malah slow. Menurut saya ikutilah irama musik yang ada. Di situ pasti akan mencapai kedewasaan lah dalam berpolitik. Menurut saya juga sampai seperti ini saya juga kaget sekali ya reaksi terhadap Anies Baswedan ketika tidak memilih AHY. Itu merupakan hal-hal yang lumrah. Bayangkan ketika Presiden Joko Widodo pada saat lalu ketika sudah memilih Pak Mahfud MD itu pada menit-menit terakhir ternyata digantikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Bayangkan kalau seperti itu. Jadi dalam berpolitikan itu wajar-wajar saja terjadilah hal-hal yang demikian. Apalagi juga memilih capres dan juga cawapres itu juga harus ada kesepakatan lah dari koalisi dan bahkan juga bohir lah. Masa tidak paham sih seperti ini? Bahkan juga sampai saat ini nama Anies Baswedan juga masih trending di Twitter dengan perolehan tagar yaitu hampir 100.000. Wow. Nah dari sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Seru juga ya lingkaran para pengkhianat. Muhaimin hianati Gus Dur, Prabowo hianati Muhaimin, Anies hianati AHY. Alhamdulillah selama ini tidak pernah mendukung mereka, tapi mendukung orang-orang baik. Jokowi dan Ganjar nggak pernah berkhianat, setia bersama rakyat. Di sini bahkan juga dari David Wijaya, pemimpin kok ghosting. Saya kira ghosting itu legenda perbucinan saja. Rupanya Anies ghosting AHY, Prabowo ghosting Imin. Ya seperti itulah memang yang terjadi. Memang perpolitikan itu sangat dinamis saja, semuanya bisa terjadi. Apalagi sebelum pendaftaran di KPU besok pada tanggal 20 Oktober 2023. Jadi
semuanya bisa saja terjadi lah, dan semuanya pasti akan ada kejutan-kejutan baru lagi. Di sini ditanggapi oleh Doang Warto, Anies Baswedan tidak cocok dan tidak pantas jadi Presiden Republik Indonesia. Anies cocoknya jadi Presiden negeri Konoha dan Wakanda yang hanya menawarkan mimpi-mimpi dan halusinasi. Pilpres adalah ajang kerja nyata terhadap bangsa, bukan ajang menata kata tanpa makna. Ya tepat pada tanggal 1 September ini loh, yaitu pada bulan September ada pengkhianatan G30, sama-sama berkhianat. Ya seperti itulah di sini. Bahkan di sini juga dikomentari oleh Hashimah, Demokrat ini kok lucu sekali ya. Koalisi Perubahan bukannya dari awal menyerahkan pilihan cawapres ke Anies ya. Kok saat sekarang Anies pilih Muhaimin, kenapa disebut berkhianat sih? Coba kita runut dari awal. Nasdem 9%, PKS 8%, ditambah Demokrat 7%. Memutuskan dukung Anies dengan sebutan Koalisi Perubahan yang mendapatkan 25%. Iya, kalau dari kesepakatan awal sih, yaitu akan diserahkan ke Anies Baswedan, yaitu memilih cawapres pendampingnya pada Pilpres 2024 mendatang. Tetapi ketika saat ini, yaitu Anies Baswedan memilih Caimin dan juga Nasdem, tiba-tiba disebut pengkhianat. Nah, dari sini menurut saya sangat lucu sekali ya. Kalau dari sini menurut saya agak lebay sih. Di sini juga dikomentari oleh Kang Manto 123. Manuver Caimin dari awal sudah terbaca oleh PAN. Waketum PAN Viva Yoga mengaku telah mengetahui duet antara Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin sejak awal, namun dia enggan mencampuri urusan masing-masing. Kemungkinan pada waktu itu masih berada di dalam koalisi dari KKIR ya, yaitu PKB dengan Gerindra. Tetapi pada saat yang lalu, ketika Pak Prabowo mengganti nama KKIR tersebut dengan Indonesia Maju, yaitu dengan PAN, Golkar, dan Gerindra, akhirnya kemungkinan yaitu dari Nasdem memanfaatkan peluang tersebut dan mengambil Caimin sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Kemungkinan dari itu. Jadi memang ada celah sedikit saja, itu saat ini juga langsung dimanfaatkan lah oleh partai-partai politik. Jadi bisa jadi seperti ini, yaitu Sandiaga Uno yang ngebet banget jadi cawapres, bisa saja yaitu bermanuver, yaitu akan merangkul Demokrat dan bahkan juga dari PKS. Kemungkinan kalau Sandiaga Uno bisa merangkul Demokrat dan bahkan juga PKS, maka akan mendapatkan PT 20% dan otomatis lah di situ bisa mencalonkan capres dan cawapres. Ya bisa jadilah AHY di situ akan menjadi capres malahan. Jadi kita ikuti alur aja lah, jangan baperan seperti ini. Kalau baper-baper nanti juga akan terlewat momen-momen yang indah, nanti akan terlewat kalau baper terus. Kita ikuti saja lah alur yang ada, kita ikuti saja. Siapa tahu dengan digandengnya Caimin sebagai cawapres dari Anies Baswedan, ada peluang besar yaitu AHY bisa membentuk poros baru dan juga bisa dicapreskan. Nah itu kan keren. Di sini bahkan juga ada kader dari Demokrat bahkan juga ngamuk-ngamuk seperti ini. Wow, ini bahkan juga langsung diturunkan baliho dari Anies Baswedan dan juga AHY. Kirain ancaman Demokrat menurunkan baliho bergambar Anies cuma lip service, ternyata beneran. Di sini bahkan juga Waksekjen Partai Demokrat ini seolah pasrah soal keputusan Anies Baswedan. Memang mulai dari pertama itu adalah Anies Baswedan yang menentukan cawapres pilihannya pada Pilpres 2024. Tetapi ketika Anies Baswedan sudah memilih cawapres yaitu Caimin yang akan dideklarasikan pada Sabtu besok, tiba-tiba disebut pengkhianat oleh Demokrat. Ya, Anda bisa menilainya sendirilah.